يا رسول الله قلبي يحبك، في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما والتعليما والتذكرا والتذكيرا والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Malam ini masih tentang pembahasan sedikit ya, akhir daripada bab ar-radha. Ma yatarattabu 'ala ar-radha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid darin amin. Radhiyallahu ankum. Radhiyallahu ankunna. Allahumma amin ya rabbal. Semoga senantiasa kita diberikan istiqamah oleh Allah. Hudurul majlis ilmi, hadir pengajian, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan idza marartum birriyadil jannah farta'u, yakni qit'atun min ni'matil jannah. Orang hadir pengajian ini sudah mendapatkan sepotong daripada nikmat surganya Allah. Karena binasil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melewati pertamanan surga, Nabi mengatakan, kalau Nabi sudah berbicara, Nabi sudah berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Apabila kalian melewati pertamanan surga, maka farta'u. Ada yang mengatakan farta'u duduk ngaji, ada yang mengatakan mengembala, dalam artian mengambil kemanfaatan dari majelis semacam itu. Jadi kenikmatan surganya Allah sudah Allah turunkan di majlisul ilmi. Tatkala sahabat mengatakan wa ma radun min riyadil jannah, beliau mengatakan majlisul dzikir. Ada yang mengatakan halaqatul dzikir. Dan alhamdulillah Allah menakdirkan kita duduk secara langsung ya di tempat yang mulia, dan sebenarnya pengajian ini juga didengar beberapa
daerah ya, bukan hanya dari Tegal saja, juga dari dalam dan luar negeri. Alhamdulillah antum sama Allah diberikan satu kenikmatan bisa duduk di majlis langsung. Mereka-mereka yang jauh dari tempat ini selalu menunggu, selalu pengen hadir di majlis semacam ini. Wah, belum Allah takdirkan karena memang masafa ba'idah. Ada yang mungkin sampai di luar negeri ya, waktu Buya ke Saudi, di Saudi mereka selalu aktif mendengarkan pengajian, di Malaysia, di Singapura, di Filipina, di Australia, di Hong Kong, di teman-teman kita, mereka ngaji, mendengarkan, menunggu malam Sabtu dan malam Rabu. Alhamdulillah Allah menakdirkan kita duduk langsung bermuajahah, maka jangan disia-siakan ya. Biasanya kalau sudah jauh nanti akan terasa. Beberapa kali saya mendapatkan SMS, beberapa kali saya mendapatkan kabar tatkala mereka Idul Fitri datang ke saya, mereka selalu mengatakan, ya Habib, kami jauh hampa di majlis di tempat kami ini, tidak ada majlis-majlis seperti di Tegal, tidak ada majlis-majlis yang kami harapkan. Kami hanya bergulat tentang masalah cari duit dan duit sudah habis waktunya. Maka kesempatan untuk mendengarkan pengajian kadang-kadang mereka hanya dapatkan dari suara-suara, dari streaming, dari mungkin di televisi yang baik-baik. Mereka sedikit di tempat-tempat mereka bekerja ini majelis-majelis ilmi. Maka tatkala kita hadir di majelis semacam ini, semoga Allah berikan istiqamah. Allah berikan istiqamah dan betul-betul satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua orang diberikan. Yang tidak semua orang diberi. Kalau nikmat makan semua orang diberi. Hewan aja diberi kenikmatan makan. Semua dikasih sama Allah, makan, minum, hewan dikasih, minum juga dikasih, syahwat juga dikasih. Tapi kalau untuk majlisul ilmi tidak sembarangan, betul-betul pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita jangan maghrur, kita jangan merasa berbangga diri, akan tetapi kita bersyukur kepada Allah. Ada apapun, dalam keadaan apapun, jangan dalam keadaan susah dekat pengajian. Kalau sudah senang jauh dari pengajian. Naudzubillah min. Kadang-kadang ada sebelum nikah semangat ngaji, setelah nikah jauh pengajian. Waktu melarat ngajinya sregep, waktu kaya jauh dari pengajian. Kecuali ada udzur syar'i yang mungkin memang tidak bisa kita tinggalkan, maka jangan sia-siakan. Semoga kita diberikan istiqamah oleh Allah. Dan saya pribadi akan selalu menunggu antum semua. Setiap malam Sabtu, malam Rabu, saya sudah berjanji saya tidak akan meninggalkan majlis ini kecuali satu, saya melakukan mungkin ziarah Nabi SAW. Yang kedua, datang guru mulia saya, Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Itu yang tidak bisa saya tinggalkan. Saya harus menemui beliau. Masalan beliau datang jauh-jauh dari Yaman, jauh-jauh dari 14 jam perjalanan ke Indonesia. Nah, saya duduk manis di Tegal, sedangkan guru saya ada di Jakarta, itu tidak bisa saya tahan. Jadi saya harus menemui, yang terkadang saya tinggalkan majlis ini. Tapi insya Allah lain daripada itu, kayak apapun, minta pengajian malam Sabtu, malam Rabu, saya selalu mengatakan, kalau sudah luar kota, saya tidak akan meninggalkan majlis ini. Dan semoga kita diberikan istiqamah. Kita diberikan istiqamah, bisa ngaji, mendapatkan ilmu yang manfaat. Allahumma amin ya rabbal. Kayak apapun orang yang mengatakan tentang zikra maulid Nabi SAW, tidak usah didengarkan, tidak usah ditanggepin. Jadi di media sosial itu rame orang mengatakan bahwa kenapa mereka maulid Nabi, tahlil, mereka ada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, akan tetapi merasa lagi berbuat ibadah kepada Allah. Ustadznya ngomongnya apa? Ya kasihan mereka, kita dikasihani gara-gara mereka, pandangan mereka bahwa kita ini lagi berbuat maksiat. Berbuat maksiat tapi merasa lagi berbuat ibadah dengan alasan tidak ada di zaman Nabi SAW. Di zaman Al-Imamul Arba'ah tidak ada maulid Nabi SAW. Betul, kalau zikir maulid ya Rabbi salli ala Muhammad ini tidak ada zaman Nabi SAW. Wafta minal ghairi kulla mukhlaq, atau di sini habibika syab, ini produk baru. Betul, yang mencetak, yang mengarang juga masih hidup, guru mulia Sayyidul Habib Umar. Akan tetapi bukan itu, kita lagi madah kepada Nabi Muhammad SAW, kita lagi muji kepada Nabi
Muhammad, kita lagi cinta kepada memuji Nabi Muhammad. Nah sekarang kita tanya, apakah ada dalil orang memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Banyak. Allah sendiri memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala uluqin azim. Ini Allah loh menggunakan taukid, wa innaka la'ala, sudah ada inna, ada la. Sesungguhnya betul-betul Nabi Muhammad orang yang punya akhlak. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah Nabi Muhammad SAW menghormati kelahiran sendiri? Jelas binasil hadis Nabi SAW. Limadha tasumu yaumul itsnain wal khamis? Nabi Muhammad, dzaka yaumu wulidtu, bahwa hari Senin adalah hari kelahiranku. Ini dianggap kita yang maulidan ini mengikuti adat istiadat orang Nasrani. Naudzubillah min. Kalau menurut saya pribadi, kalau tidak suka maulid, jangan suka menyalahkan orang yang maulid Nabi SAW. Sampai secerita bahwa dulu keluarga saya senang maulid, setelah saya terangkan mereka jauh dari maulid. Naudzubillah min dzalik. Sibuk ngoreksi kesalahan orang maulid Nabi, tahlil, dibahas sedemikian rupa, menghabiskan waktu. Tidak semuanya yang tidak ada zaman Nabi SAW dilarang. Kalau kita mau jujur, kita baca Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, itu kita mengikuti ilmu tajwid. Apa ada di zaman Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Ilmu tajwid itu ilmu mutaakhirin. Apa ada ilmu tentang masalah kita baca bismillah, di situ baknya ada titiknya, taknya ada titiknya? Coba kita lihat sejarah risalatun Nabi Muhammad SAW. Tulisan surat Nabi Muhammad SAW. Nabi menulis surat kepada untuk para raja-raja. Di situ tulisan, saya pernah melihat ada fotokopian daripada risalah Rasulullah SAW. Itu tulisan tidak ada titik, tidak ada apa-apanya. Ba tidak ada titiknya, tak tidak ada titiknya, sa tidak ada titiknya. Bisa kita baca. Sehingga titiknya kadang-kadang blekak-blekuk orang bisa baca. Nah ini bukan produk Nabi Muhammad. Itu produk mutaakhirin, nahwu syarab, apalagi ilmu al-arud, apalagi ilmu usul, ilmu tafsir. Tidak ada. Kenapa? Karena beliau-beliau dikelilingi orang-orang yang cerdas-cerdas, ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasihan sampai mereka tidak, sampai dengan mengatakan mereka punya anggapan tatkala mereka berdiri menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu bukan jazadiyah Rasulullah yang datang ke beduk, enggak. Bukan berarti Rasulullah sing kuburan Madinah jebol, kuburan duar. Pan maning di kanjeng Nabi, pan maning beduk, enggak ada pikiran semacam itu. Kami juga enggak punya keyakinan semacam itu. Kami merasakan rauhanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita membaca Maulid Nabi, apalagi ad-diba, wa fi riwayat Sayyid Abdurrahman ad-dibai, ba'dul ulama mengatakan tatkala dibacakan ad-diba, Rasulullah akan hadir awal daripada bismillahnya ad-diba. Sebagian Maulid waktu mahalul qiyam. Tapi saya mendengar pernah juga beliau Habibana Sultanul Qulub Al-Habib Mundir bin Muhammad Al-Musawa, beliau mengatakan bahwa sebagai bisyarah kepada orang-orang yang suka membaca Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adyaul lami, insyaallah rauhani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwala bada'a fikrati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Maka setiap orang berbeda-beda. Setiap orang merasakannya berbeda-beda. Ada wong sing mahalul qiyam biasa karong lamun deleng nang langit ora udan ya. Ada sing deleng nang lampu-lampune kayong padang, ana sing kayong deleng macam-macam. Ada yang hatinya hadir menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Kami pun tidak meyakini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana dalam kitab Mafahim punya Abu Yazid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki tidak mengatakan bahwa jasadnya Rasulullah datang setiap Maulid, tidak. Tapi rauhani Rasulullah. Tatkala kita membaca sholawat berarti hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah sudah kita, yang penting kita ikuti ajaran para salafus saleh, para ulama yang ilmunya muttasil bin Nabi Muhammad SAW, yang ilmunya nyambung kepada Nabi Muhammad. Ini kan baru-baru aja nih, 5 tahun 10 tahun lah geger ke, lagi pada geger ana maulid bid'ah, ana wis macam-macam. Ya mungkin seperti kiamat ya. Jadi wong-wong si model kados semekatan, kata Nabi Muhammad, fi akhir zaman nanti akan muncul qarnus syaitan, tanduknya setan min Najd. Najd itu satu tempat yang sekarang Riyadh, ibu kota Saudi Arabia.
Di situ ada satu tempat yang Rasulullah SAW sudah mengatakan, waktu itu waktu Rasulullah lagi membagi ghanaim, membagi harta rampasan perang, ada satu orang yang langsung adil ya Muhammad, dia nuntut kepada Nabi Muhammad, kurang ajar kepada Rasulullah. Yang adil ya Muhammad, kalau bagi harta rampasan perang yang adil. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang lebih adil daripada saya? Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, keturunan daripada mereka nanti akan muncul di akhir zaman, yang mereka membaca Qurannya hanya sampai tenggorokan, yang selalu menyalahkan amal-amal ibadah daripada orang-orang terdahulu. Sekarang sudah muncul, di akhir zaman sudah muncul apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, sadaqa abdi bima yuballighu anni, dibenarkan oleh Rasul. Sebab mohon maaf, Imam Ibnu Taimiyah yang menjadikan barometer mereka, yang menjadikan pedoman ulama mereka, dulu tidak pernah menyalahkan maulid Nabi SAW. Saya punya pendapat makalah daripada Imam Ibnu Taimiyah yang mengatakan bid'ah yang paling utama diantaranya maulid Nabi Muhammad SAW. Dulu tidak mengatakan semacam itu, cuma sekarang sudah dekat-dekat kiamat. Dekat kiamat ya bukan berarti mungkin seminggu maning apa 100 tahun maning, mungkin berapa ratus tahun lagi, akan tetapi sudah mendekat, itu akan muncul. Nah sekarang sudah muncul. Ini kan baru. Waktu saya masih SD, waktu saya pertama mondok di Sarang, dah ada geger-geger orang semacam itu, dah ada. Tanya sama kiai ini, sudah lama Kiai Makmuri, sudah sepuh, dulu dah ada. Tama Habib, dah ada. Ini baru muncul 10 tahunan, antar 5 tahunan lah. Kenapa? Ada apa? Kenapa kami yang lagi pengen memuji Nabi Muhammad SAW, mereka dengan sadisnya, dengan kurang ajarnya mengatakan kita termasuk kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ya Allah, Allahumma moga-moga diberikan hidayah oleh Allah ya. Ya Allah, kenapa bisa sampai semacam itu ya? Ya Allah, yang penting kita semangat baca maulid Nabi SAW, niatnya satu, untuk memuji Nabi Muhammad. Coba bayangkan berapa sholawat yang kita baca malam ini di tempat ini. Matalan setiap orang baca 10 sudah. Kalau misalkan ini ada 1000 orang, berapa coba? Hampir 10.000. Berapa puluh ribu kita baca sholawat Rasulullah SAW. Dan sholawat Nabi SAW tidak akan pernah ditolak oleh Nabi Muhammad. Sholawat tidak akan al-amal imam makbul, imam ghairu makbul. Amal itu imam diterima imam nggak diterima illa sholawatu ala Nabi Muhammad SAW. Jadi di majelis ini semoga betul-betul Allah memberikan ketenangan batin kita, ketenangan roh kita. Semoga keluar dari majelis ini Allah berikan ketenangan dalam keluarga kita masing-masing. Allahumma amin ya rabbal. Dan semoga rekan-rekan kita yang jauh dari majelis ini, mereka di tempat mereka, di negara mereka, mereka lagi mencari rezeki, semoga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan istiqamah, dikabulkan segala hajatnya, diampuni segala dosanya, dan semoga termasuk orang anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Allahumma amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darini amin radhiyallahu ankum. Ila ma qala ma yatarattabu 'ala ar-radha, ma utai perkara yatarattabu kang karuntut 'ala ar-radha ing atase sebab radha. Yatarattabu 'ala ar-radha al-muwaffiri asy-syuruti tahrimu usulil murdi. Yatarattabu karuntut atau katartib atau kasusun ala radha ing atase radha al muwaffiri kang netepi li syurut, al muwaffiri asyuruti. Jadi sebab radha, sebab ada seorang ibu yang menyusui kepada anak, bukan anaknya sendiri, maka di situ nanti akan ada muncul hukum yang berbeda. Yang pertama, tahrimu usulul murdi'i, haramnya orang tua daripada seorang ibu yang menyusuinya. Waman lahu al-laban, waman lan wong lahu kadweman al-labanu utawi susu, artinya anaknya tersebut. Wa furu'uhuma lan anake radhi wal murta, wa hashihima ala radhi lan ing atase ar-radhi, yakni bimana bocah sing nyusu. Wa tahrimu furu'ir radhi lan harame anake, berarti apa namanya, anak cucunya ya, anaknya yang menyusui, faqat alaihima, hanya dia. Jadi bukan, masalah ada satu, ini 5 orang menyusui ini satu tok, 4-nya ini tidak ada hubungan, 4-nya ini tidak masuk, 4-nya bukan. Misalkan seorang ibu menyusui A,
si ibu ini sebenarnya punya anak namanya B. Anaknya tidak cuma satu, anaknya 4 masalan. Ada C, ada D. Nah, ini yang akan menjadi mahram itu bukan saudara-saudaranya, akan tetapi yang menyusui saja. Itu nantinya semacam itu. Walaupun praktek sekarang jarang, tapi kita harus juga hati-hati dalam masalah ini, sebab di ibu kota itu sudah banyak orang-orang yang pekerjaannya menjual ASI, air susu ibu itu dijual belikan, sudah sampai istilahnya itu yang di online. Jadi mau pesan bisa dikirim. Kadang-kadang mereka yang punya sendiri juga bisa, artinya mungkin ibunya kerja, dia di kantor, anaknya di rumah, ada yang tukang ngambilnya, pakai motor ke sana, nanti ambil air susu ibunya, kemudian dikirim kepada anaknya. Saking pengen betul-betul menjaga anaknya dalam keadaan sehat dan diberikan air susu yang betul-betul steril, betul-betul yang nantinya tidak menjadikan athar. Sebab gini ya, mohon maaf, bukan hanya air susu. Kalau ada orang yang donor darah, tatkala keluarga kalian kurang darah masalan, itu jangan ngambil sembarangan. Jangan ngambil sembarangan. Saya pernah ada waktu ibu saya butuh darah, beberapa santri saya bawa. Saya sendiri mengambil darah saya sendiri, saya ambil. Kemudian kami bertemu dengan satu orang dari kepolisian, dia tanya, "Pak Habib dari Bedug ya?" "Iya." "Mau apa, Habib?" "Saya mau ini transfusi darah." "Buat siapa, Bib?" "Buat ibu." "Ini siapa, Bib?" "Ini santri." "Oh, ini kalau santri atau antum sih insya Allah aman, Bib." Artinya tidak ada sesuatu yang nanti yang pengaruh dengan orangnya atau apa. Istri saya ini perawat, Bib, dokter atau perawat, dia bidan atau apa. Dia ngomong, "Hati-hati Habib, jangan sembarangan memberikan air darah, donor darah dari orang yang sembarangan." Kadang-kadang bukan hanya merubah bentuk kulitnya, terkadang sampai merubah akhlaknya. Jadi kalau misalkan ada keluarga kita yang lagi butuh darah, jangan sembarangan minta darah kepada orang lain. Apa mana nang pinggir jalan lagi pada jagongan, "Yuh butuh panmangan duit, kita main duit ke 1 sebulan jaluk darah ya." Uangnya naudzubillah min dzalik, habis minum minuman keras, kemudian dia ambil darahnya diambil. Ini pengaruh sekali. Ada orang yang asalnya akhlaknya baik, setelah dia mendapatkan darah daripada orang yang kurang baik, subhanallah akhlaknya berubah. Kenapa? Karena mengalir darah di tubuh itu sangat pengaruh sekali. Sampai makan makanan yang haram aja pengaruh. Mana batalahmun min haram fannaru au lebih. Makan haram aja semacam itu, apalagi kayak air susu atau tadi darah ya. Kalau misalkan dalam keadaan apapun, lebih baik mencari orang-orang yang saleh ataupun perempuan-perempuan yang memang, kalau perempuan sanggup, perempuan yang salihah. Walaupun darahnya sama, tapi jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Kenapa? Karena itu sangat pengaruh sekali. Makan makanan yang haram juga hati-hati. Bukan kita suudzon kepada orang lain ya, akan tetapi tatkala kita hadir di satu tempat yang mungkin khusus pribadi, jangan ceritakan orang. Misalkan ente masuk ke rumah orang, ente lihat, ya Allah, ini orang kerjaannya rentenir, ini paham rentenir, lintah darat ya, kerjaannya lintah darat. Wah, kerjaannya itu aja, tidak ada yang lain. Masuk ke situ dikasih medang, kasih ini ya, apa kek, gimana caranya untuk menghindari. Waktu saya di Hadramut, saya punya teman saya ini masya Allah orang kaya sudah. Setiap dia dapat duit selalu saya dipanggil, dia ngaji sama saya Yaqutun Nafis. Sampai waktu dia pulang ke rumah, dia ketemu Abah, kata teman saya ini ngomong, "Beb, kalau ke Hadramut jangan nyari soleh, kalau saya tidak ada, siapa adanya Ustaz soleh." Kenapa? Saya ngaji sama anaknya Habib itu. Tapi alhamdulillahnya ibunya seorang kontraktor. Ada keluarganya yang hasil dari orang yang kerjaannya kurang baik itu. Setiap bulan selalu ngasih. "Ayo Beb, makan." Kadang-kadang Buya tidak punya duit, tahu-tahu dikasih aja. Ada yang ngabarin, "Beb, ini keluarganya kerjaannya kurang beres, Beb. Tapi ibunya masya Allah, ibunya orang baik, ininya juga orang baik." Buya sempat bertanya kepada, kalau makan ke warung nih, makan enak, sudah makan, orangnya udah masuk ke kamar, Buya keluar lagi ke warung tadi, "Pak, mana tadi duitnya, Pak? Ini saya ganti."
Saya ganti, tadi habisnya berapa? 200 real. Nah ini 200 real, tadi yang tadi mana? Maksudnya biar makannya tetap pakai uang sendiri. Tapi kalau ada kerjaan lain, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi segala apapun usaha itu, maka mohon maaf ya, banyak beberapa pertanyaan ke saya, Abu ya gimana tatkala saya punya bos orang kafir, tatkala saya kerja di sini, saya katakan bukan melihat bosnya, tapi melihat kinerjanya kita. Kita jujur apa enggak? Kalau jujur insya Allah halal, Allahumma. Tapi kalau enggak jujur, hatta bosnya haji enggak jujur ya haram, walaupun bosnya orang muslim. Jadi perlu ya hati-hati. Maka setelah ini langsung ke bab an-nafaqah. Nah ini urusan an-nafaqah. Bismillahirrahmanirrahim. An-nafaqatu lughatan ma'khudun minal infaq wa huwa al-ikhraj. Yang namanya nafaqah itu secara lughat al-infaq. Infaq itu al-ikhraj, mengeluarkan. Mengeluarkan apa aja? Mengeluarkan apa aja? Sampai ngetok motor, pan infaq. Mengeluarkan motor dari rumah, apa? Pokoknya yang secara lughat itu ikhraj. Walaupun terkadang orang kalau bicara infak biasanya hubungnya dengan sedekah. Ini hanya lughat saja sebenarnya. Sebenarnya ini bukan hukum. Bukan berarti kalau ada orang infak maksudnya keluarkan apa yang ente ada. Artinya punya duit, sedekah duit. Itu yang terjadi di masyarakat. Sebenarnya yang namanya infak itu bimakna al-ikhraj, mengeluarkan. Wa huwa al-ikhraj wa syar'an ta'amu wajibin li zaujati aw khadihima 'ala zauj aw li aslin 'ala far'in aw li far'in 'ala aslin aw li mamlukin 'ala dzalik. Secara syariat adalah makanan yang wajib diberikan kepada istri atau pembantunya atau keluarganya, diwajibkan kepada seorang suami, atau li aslin 'ala far'in, kewajiban seorang anak kepada orang tua, atau li far'in 'ala aslin. Jadi ingat dalam nahwu shorof, kalau sudah ada kata-kata 'ala bimakna wajib, 'alaika. Jadi biar untuk membedakan antara bab pertama li aslin 'ala far'in berarti kewajiban seorang anak kepada orang tua. Maka sering kita baca wa usulihim wa furu'ihim. Itu maksudnya apa? Jangan kadang-kadang santri furu kan cabang, berarti pang ya, si pang apa? Maksudnya cabang itu al-furu' bimakna walad, al-usul bimakna ab, bapak. Kalau usul berarti ke atas, kalau fara' berarti ke bawah. Maka di sini yang namanya nafkah sebenarnya makanan. Suatu memberikan makanan yang diwajibkan kepada seorang suami untuk diberikan kepada istrinya atau pembantu yang membantu di rumahnya atau orang yang punya kewajiban untuk diberikan kepadanya. Atau ada seorang anak yang punya orang tua sudah sakit, sudah tidak mampu kerja, maka kewajiban seorang anak memberikan nafkah kepada orang tua. Atau dari orang tua ke anaknya, contoh anaknya masih kecil-kecil belum balik, maka kewajiban orang tua kepada anaknya. Apabila sudah balik sudah tidak kewajiban. Ingat, kalau sudah balik tidak kewajiban. Illa talabul ilmi, kecuali santri atau orang-orang yang mencari ilmu. Itu saja yang yurja, santri yang masih diharapkan ilmunya tatkala pulang ke kampungnya. Jadi ning santri misalkan nang omah pondok turu-turu terus, itu bahaya. Karena sebenarnya orang tuanya sudah tidak memberikan kewajiban. Bagaimana tatkala ada orang tua yang memberikan walaupun anaknya sudah pada dewasa? Itu terserah. Masalan, orang tuanya kaya, anaknya belum bisa nyari duit. Sudah gini, bapak modalin kamu. Kamu tak modalin semua, kamu tak kasih rumah satu-satu. Itu sebenarnya kewajiban ini sudah bukan kewajiban orang tua, cuma hadiah, hibah daripada orang tua kepada anaknya. Tarik menarik kadang-kadang sering terjadi. Mohon maaf Buya, saya punya istri, saya punya ibu, mana yang lebih wajib? Nah ini anak-anak kadang-kadang bingung.
Sedangkan ada kisah bagaimana seorang anak sahabat Rasulullah SAW yang tatkala dia sampai waktu mau melakukan syahadat, mau sakaratul maut, tidak bisa membaca syahadat. Kalau saya punya pandangan tidak sesederhana itu ya. Artinya kayak gini, masalan punya ibu sudah 60 tahun, umurnya 60 tahun, punya istri umurnya baru 25 tahun atau 20 tahun pengantin baru. Namanya suami kan pengen nyenengkan istri, ke toko emas, belanja emas, ya beli berapa, pakai emas, istrinya pakai emas, terus ibunya nuntut, kawan bojo toko emas, emak jaluk kok. Nah, padahal emaknya sudah umur 60 tahun. Mana yang lebih wajib harus diberikan ke siapa? Apakah emaknya gara-gara nuntut emaknya minta dibelikan emas, sedangkan istrinya juga minta? Sekarang yang pantas pakai emas yang nyai-nyai atau yang masih muda? Cuma walaupun sekarang kan banyak ya, Masya Allah udah nyai-nyai umurnya 70, masih kandul para mana telung senti mana kurang. Makanya mohon maaf ya, saya itu mohon maaf ini, saya itu selalu kadang-kadang saya mengkritisi juga beberapa orang ngomong sama saya kalau ada pengajian, mohon maaf ya, moga-moga yang mereka niatnya baik semua. Saya kadang-kadang dipanggil untuk acara Ashabul Hujjat, kelompok haji beberapa kloter, kemudian pengajian 1 bulan sekali. Saya selalu dipanggil, Bib ini suruh ngajiin, tapi sebagian pengurusnya ngomong, Bib tolong Bib diomongin Bib, Anda titip omongan. Siapa Bib? Kadang-kadang cuma pamer dok Bib, adu pamer. Jadi mobil pakai mewah-mewahan, nyai-nyai, bu haji udah sepuh-sepuh, masih launnya putih-putih, masuk kandung gawane, wah Allah, sekali mampu lemah tapi Masya Allah. Kalau kadang-kadang gemermet, wah apa namanya? Jadi kita orang risih lihatnya, ya Allah kok orang kayak gini banget. Maka hal-hal semacam itu, tatkala memang ada tarik-menarik semacam itu, tidak serta-merta langsung mengatakan bahwa anak ini durhaka, enggak. Lihat kebutuhan seorang ibunya kebutuhannya apa. Jangan masalan, enggak Beb, pokoknya saya kalau masalan istri saya tak kasih uang 100.000, ibu saya akan saya kasih 100.000. Baik kalau sanggup. Sedangkan kadang-kadang kebutuhan ibu juga enggak sebanyak kebutuhan istri. Dikasih 100.000 tapi buat anaknya banyak. Ibu dikasih 100.000 tapi enggak buat apa-apa. Artinya tidak sesederhana bahwa orang tatkala lebih mendahulukan ibunya, akan lebih mendahulukan istrinya, akan dikatakan anak yang durhaka. Tidak sesederhana itu. Cuma kita juga hati-hati menjaga hati seorang ibu, dan pastinya ada keberkahan. Anak memberikan nafkah kepada orang tua tatkala orang tua tersebut memang sudah uzur, orang tua tersebut memang sudah tidak sanggup kerja. Malah kadang-kadang mohon maaf, jarang ada orang tua yang masih kerja dia minta kepada anaknya. Kalau anaknya minta kepada bapaknya, ya. Anaknya minta kepada ibunya banyak. Tapi ibu minta kepada anak jarang. Anak betul-betul berbakti kepada ibunya, berbakti kepada ayahnya, itu sudah cukup bagi seorang orang tua. Walaupun juga orang tua juga harus lebih menolong anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya. Dalam kitab Nasihat Diniyah, barangkali mohon maaf ya, di antara hadirin atau hadirat sudah tua, punya mantu, punya anak, tolong anak-anaknya ini dikasih kesempatan untuk berbakti kepada orang tua, tapi jangan membikin anaknya sampai durhaka kepada orang tua. Contohnya apa? Orang tuanya menuntutnya terlalu banyak, minta ini, minta itu, sampai anaknya tidak sanggup. Nah ini yang jadi masalah. Dalam Nasihat Diniyah, Imam Al-Haddad mengatakan orang tua juga harus menolong anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya. Ditolong artinya jangan terlalu menuntut apapun daripada anak. Auli mamlukin ala malik, atau orang yang punya dulu ada mamluk itu budak ya. Kewajiban seorang sayyid, majikan, mengasihi kepada budaknya. Sekarang sudah tidak ada. Nah, kalau ada, nah ini kan sering di orang pertama nikah kan ada seho taklik. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak memberikan nafkah,
nafkah zahir batin, maka jatuhlah tolak saya. Biasanya ada taklek, tapi di situ ada berturut-turut. Itu syaratnya banyak, tidak hanya tidak memberi nafkah. Satu, berturut-turut 2 tahun. Yang kedua, pengaduannya diterima oleh hakim. Yang ketiga, istrinya melaporkan. Kalau ada istrinya tidak melaporkan, selama 3 tahun tidak diberi nafkah sama sekali, istrinya cuma diem sabar, suara apa-apalah. 3 tahun sih penting ngurip, ya dia sabar, tidak ada masalah. Itu pun takliknya dia jatuh karena di situ ada syarat istrinya mengadukan kepada hakim. Bagaimana tatkala, mohon maaf, ini ada banyak, ini urusan nafkah ini banyak terjadi di masyarakat ini. Masalah uang, duit itu tatkala suami itu kerja, apakah wajib diberikan kepada suaminya, istrinya semua atau tidak? Itu tinggal kebijaksanaan antara suami dan istri. Tinggal ngomong, kamu mau mintanya apa, harian, bulanan, atau kalau saya punya. Maka orang kalau mau nikah, bagi seorang calon suami kalau menikah, tidak usah gaya pura-pura punya mobil, ternyata mobilnya nyileh, punya ini ternyata, jangan, apa adanya sudah. Datang, lebih baik cerita yang rada apa namanya, cerita apa adanya lah, jangan goyo. Kamu kalau nikah dengan saya tak toko kena emas kayak rantai kapal. Wah, kapal cilik ya, kapal-kapalan maksudnya. Nggak perlu cerita kayak gitu. Kamu kalau nikah saya bangunkan istana apa, istana kardus. Nggak perlu cerita pahit saja, cerita yang kan gelem kawin karo aku melarat, ya Allah, nganggo sendal cepit kayak selen maning, orang percaya kayak dideleng ya, iya, padahal sendalnya sing larang. Aku orang duwe, ya Allah, pit be orang duwe mobil tak ana. Pit orang duwe tapi mobil tak ana. Jadi tidak perlu yang terlalu mewah. Khawatirnya tatkala dia menikah akhirnya ternyata tidak punya apa, joren duwe emas, iya kayak masan maksudnya, kata mas apalah itu, mas soleh buat apa ya. Jadi tidak perlu yang semacam itu, karena nanti mohon maaf, nah ini pun yang namanya nafkah tidak ada ukurannya, tidak ada ukuran harus segini, kecuali pernikahan ada mahar itu namanya mahar mithil itu maksudnya umumnya pira nang kene, umumnya 1.000 ya 1.000, umumnya berapa, umumnya 200.000. Jadi namanya mahar mithil. Kalau 1 juta, alhamdulillah, wah saya maharnya 30 juta beb, ya ora apa-apa, buka toko, insya Allah berkah. Jadi itu mahar mithil. Yang penting jangan terlalu sedikit ya, karena kadang-kadang salah agat itu salah ngomong. Memang kalau ridho ataupun ada yang mengatakan sah juga, waktu itu agat nikah 100.000 bimahar mi'ah alaf rupiah, kan semacamnya 100.000, nyebutnya salah, bimahar mi'ah rupiah, dengan mahar 100 peng. Ya Allah, murah teman. Akhirnya diterangkan, mohon maaf tadi nyebutnya salah. Kata satu nyusur apa sah. Datang nih calon istrinya diomongin tadi nyebutnya salah, sebenarnya 100.000 disebutkan 100 perak. Kon ridho apa ora, bisa apa-apa, sim penting sarahannya telung truk ya. Udah tidak apa-apa, itu mah hanya simbol saja, tidak apa-apa. Kalau memang tidak apa-apa, kalau memang dia nuntut, oh tidak mau, enak aja 100 perak, murah temen, udah Pak SB 9 juta ya, jadi harus gini, harus diulangi lagi. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa, sudah sah, salah tidak ada masalah. Kadang-kadang sampai ada ulama yang sangat ringan, cuma ngomong qabil tu bidati, angka tu kok waza qabil tu, udah gitu tuh ya, siap. Jadi ada yang cuma sebagian mengatakan wajib disebutkan maharnya. Khilaf, ada permasalahan tentang masalah khilaf. Jadi kalau yang, dan orang kalau mau nikah ini karena usaha nafkah ya, seorang suami tidak usah, seorang laki-laki itu tidak usah punya pikiran yang macam-macam. Kenapa ente tidak nikah? Dulu mohon maaf ya, dulu Buya itu waktu mau nikah ada yang, ente kapan beb nikah? Saya kalau nikah kalau udah punya rumah sendiri, ternyata enggak, rumah saya masih ngontrak 3 tahun malah. Jadi jangan punya pandangan, kadang-kadang orang mau nikah
seorang laki-laki mau nikah takut untuk memberi nafkah kepada ente kok ndak nikah-nikah? Ana belum sanggup, kenapa? Ana ndak punya duit, nanti ana nafkah anak istri gimana? Itu min ba'dil ma'asi, itu termasuk maksiat. Kenapa? Karena dia punya perasaan bahwa yang akan memberi nafkah dia, memang dia sebagai wasilah semua rezeki dari Allah. Insya Allah ning bujange melarat barang nikah tambah sugih, Allahumma. Cuma biasane ya, biasane ning umur 40 tahun kok melarat, biasanya manane melarat terus. Ora betul. Ning durung 40 tahun bisuki, insya Allah bakal suki. Maka Buya ini belum umur 40 tahun, 35 udah punya mobil, berarti insya Allah manane tambah suki ya. Sing amin ini muga-muga suki. Oh, amin kabeh langsung. Enggak, artinya enggak semacam itu ya. Ada yang mengatakan itu. Ada lagi kalau Syekhina Mbah Maimun itu kalau dalam bulan ini sebentar lagi bulan April ya, bulan April, kalau insya Allah bulan April, atau yang mengatakan bulan Rajab atau bulan April, kalau nggak salah bulan April. Kalau orang bulan April punya duit, insya Allah nanti 1 tahun punya duit terus. Walaupun ini tidak ada dalilnya, kata Mbah Maimun, ini tidak ada dalilnya, coba biasanya ngepasi. Sampai ini bulan April duit, muka-muka sampai bulan Januari duitnya tambah akeh. Tapi ya sing sodako aja duit tambah akeh, sodako sewurong-ewu ya Allah. Insya Allah berkah Allahumma. Jadi nafkah ya, nafkah itu bentuk apapun. Di kampung berbeda-beda. Di masalah di negara Arab nafkahnya pakai roti karena makannya roti, pakai duit. Kalau emas sih seluruh dunia suka emas semua, sama. Tapi kalau makanan kita tinggal lihat daerahnya. Di Tegal masalah, di Tegal misalkan, enggak, saya setiap hari mau makan roti, ya kelenger bojone. Karena saya waktu mau di Yaman aja selama 1 bulan enggak doyan roti. Jadi waktu pertama di Hadramut suruh makan, karena makan setiap pagi itu roti, siang itu nasi, malam roti lagi. Jadi makannya cuma siang tok nasi. Tapi karena lapar akhirnya hanya makan Indomie. Selama 1 bulan enggak bisa makan roti, itu enggak bisa. Coba bayangkan roti sama sambel. Bisa sampean makan roti sama sambal? Makan roti sama sambal itu kan enggak aneh kan? Apa menang beduk? Jadi aneh, enggak biasa, mulutnya enggak biasa. Jadi kalau kita nafkah seorang istri kepada suami, seorang suami menafkah istrinya, maka di situ melihat daerahnya juga yang akan dikasih apa, maka di sini termasuk ta'am. Asbabu wujubin nafkah. Ada beberapa kewajiban nafkah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah malam 1 kembali kita teruskan ya. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Sayyiduna Muhammadun Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Ya Allah, Allah ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ولقد أشرت نادما أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد لمد صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبي وصفي زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا دقرنا في هذه الدنيا وفي أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نجد المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين والسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقم كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس لنا واشفع في آجلا مرضانا واقض لنا الحاجات سر أمورنا حاضرين والحاضرين وسلم بركة واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حر قدره الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول أجمعين آمين. Hadiah buat ahli kubur Ibu Sarada binti Bakri juga yang sedang sakit, Fadrita Mes Irawati binti Mulyono, Bapak Keiman binti Nursyad, dan semoga jadikan anak yang soleh Insan Nabi Rizki Cahyadi bin Nur Cahyadi juga yang sedang sakit diberikan oleh Allah Hajah Juwairiyah binti Hawa biberkatil Fatihah Nusurul Fatihah Al-Fatihah dan semoga kita pulang ke rumahnya diberikan keselamatan, diberikan keberkahan sampai ke rumahnya dengan keselamat, dengan barakah, mendapatkan cahaya nubuwah biberkat sallallahu al-Fatihah. Rabbana 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 innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka ya Allah ya Maulana, berilah keselamatan hadirin hadirat sampai ke rumahnya masing-masing ya Allah, berilah keselamatan dalam berjalan, berikan ilmu yang hadir malam ini, yang mendengarkan pengajian ya Allah. Rabbana Rabbana inna alhamdulillahi rabbil ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا
أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين